we're gonna slow it down even more. Hai, uh, kenalin gue Yoga. Bagi yang baru dengar, selamat datang di Yok Podcast. Dan ini adalah siniar terakhir gue di tahun 2021. Jadi ini adalah episode penutupan. Gue udah kehabisan bintang tamu. Nggak kehabisan sih, lebih ke apa? Nggak ada waktu buat ininya, buat ketemunya gitu. Soalnya kan nggak bisa main asal ketemu aja gitu. Dan kali ini gue akan sedikit bercerita tentang 2021 gue, yang seharusnya ini tuh berbentuk video, cuma karena hal yang nanti akan gue sebutin alasannya kenapa gue hanya bisa mengungkapkannya lewat audio gitu, lewat podcast ini gitu. Jadi ini adalah curahan hati gue tentang 2021. 2021 ya. Kecepatan gak sih gue ngomong gitu? Oke, gue bakal pelan-pelan kali ini. Karena ini adalah episode terakhir, gue akan mencoba pelan banget. Bakal mencoba menghayati gitu. 2021. Tadinya gue pikir tahun ini tuh hanyalah tahun 2020 versi panjangnya gitu. Ini 2020A. Karena memang segitu buruknya 2020, gue berpikir kalau 2021 masih corona, masih covid, masih pandemi, masih PPKM dan sebagainya gitu. Dan memang begitu adanya gitu. Tebakan gue nggak sepenuhnya salah juga. Di tahun ini kesedihan gue terus bertambah, jujur aja ya, dari tahun sebelumnya gitu. Nggak terlepas dari covid juga, terlepas dari gue nggak dapat kerjaan, terlepas dari gue sedih karena ya hubungan asmara gitu, terlepas dari gue sedih nggak ada duit gitu, terlepas dari sedih kuliah gue berantakan. Cuma satu hal yang gue syukuri adalah gue masih memiliki, ya bisa dibilang semangat untuk berjuang gitu. Gue tahu semangat doang gak cukup gitu, masih ada hal lain yang harus diperlukan. Tapi ya gue tunggu aja lah gitu. Gue juga masih punya temen yang sampai detik ini masih support. Nggak tahu sampai kapan, semoga seterusnya lah. 2021 tahun yang bisa dibilang teramat kalau bisa gue kasih nilai 1 sampai 10, 5 kali. Harusnya tuh tahun ini tuh gue bangkit dari semuanya, tapi ternyata sama aja gitu. Nggak ada perubahan gitu. Nggak seperti tahun 2019 yang wah banget. Tahun 2021 nih wih banget. wih itu seneng ya? Enggak, ini nggak seneng, gue sedih. Gue ngerekam ini tanggal 21 ya bener, 21 Desember. Gue nggak salah lihat ini. Ini Selasa tanggal 21 Desember jam 18.17 gitu. Yang berarti 10 hari lagi itu akhir tahun, akan berganti tahun jadi 2022. Biarin, gue nggak peduli gue ngomong lantur apapun, karena ini adalah podcast terakhir gue, curahan hati gue yang sedalam-dalamnya, sebenar-benarnya untuk tahun ini gitu. Saking bingungnya gue nggak tahu gitu. Intinya kalau dibilang sedih ya sedih banget itu sampai sekarang gitu. Gue nggak habis pikir kalau misalkan kekecewaan gue itu masih tetap ada. Maksudnya kekecewaan tuh sifat gue yang terlalu mudah berharap akan sesuatu. Seorang. Dan ternyata ya tadi gue bilang gue terlalu berharap, jadinya ya begitu gitu. 2021 ini adalah bisa dibilang tahun dimana gue mencoba untuk bergerak.
yang bener-bener progres paling paling ada buktinya ya podcast. Podcast ini bisa dibilang adalah hidup dan mati gua, nyawa gua di tahun ini gitu. Karena dulu tuh gue selalu mikir ya, bikin podcast itu memang simple, memang sederhana, tapi kok gue pernah gue bikin ya, sampai akhirnya tanggal Januari tanggal 12 2021 itu pertama kalinya gue rekam podcast di sawah. Kenapa di sawah? Karena emang gue nggak tepatnya apa awalnya tuh ya, keterbatasan tempat tuh emang ngeselin ya. Apa di rumah gue kan gue nggak punya kamar ya, jadi gue nggak bisa ngerekam secara privasi gitu. Tadinya tuh gue pengen bikin video vlog gitu, nggak ada apa, ada muka gue sekalian melatih kamera flash gitu, tapi karena memang tidak ada dan gue pengen punya konten secepatnya, jadi udahlah podcast dulu aja gitu, kita mulai dulu aja dengan podcast. Sampai akhirnya sekarang sudah entah episode keberapa, udah ada beberapa temen yang gue interview, ada beberapa juga gue curhat sendiri gitu. Gue merasa ketika gue ada masalah, ketika gue ada sesuatu yang harusnya diobrolin, gue merasa lebih baik diobrolin, lebih baik diungkapin, diobrolin, dikeluarkan lewat mulut gitu. Karena memang ya itu kan menurut gue bisa mengurangi gitu. Karena kan kita nggak selamanya, nggak setiap hari ngumpul sama temen gitu, pasti ada saatnya nggak bisa. Nah gue kan sering nggak bisa tuh, jadi ya gue ngungkapin lewat podcast aja gitu, dan terbuktilah apa gue sedikit berkurang gitu ininya apa kegunaannya gitu setelah gue rekam podcast. Selain podcast gue juga bikin konten-konten YouTube dikit-dikit gitu ya, belum seberapa memang, tapi ya setidaknya gue bersyukur karena di saat itu gue benar-benar punya semangat untuk bisa dibilang maju lah. Karena kalau kita jadi konten kreator itu kita seakan-akan dituntut untuk konsisten, seakan-akan dituntut untuk menjadi lebih baik dari yang sebelumnya gitu. Dan gue sempat ngalamin itu sampai akhirnya gue jatuh karena hal nanti yang akan gue ceritakan. Di tahun 2021 ini gue ketemu banyak orang baru. Gue ketemu dokter, gue ketemu, maksudnya bukan sekedar ketemu ya, tapi berteman gitu, berkenalan dengan berteman gitu. Gue ketemu tadi gue bilang gue ketemu dokter ya, gue sebut aja namanya kali ya, gak usah gak enak juga sama orangnya. Intinya gue ketemu dan berteman dengan dokter, dan gue ketemu teman kampus baru. Bukan teman kampus baru, maksudnya gue kan biasanya kan kuliah di sama teman-teman kampus cabang ya. Gue kan ada kampus cabang, ada kampus pusat. Gue kan kuliah di kampus cabang. Nah gue sempat sekarang tahun ini gue berteman dengan ya sedikit teman-teman kampus pusat lah gitu, walaupun masih sekedar teman online, tapi ya lumayan buat ngobrol-ngobrol gitu. Dan ketemu teman mana lagi ya, orang-orang yang baru gue temuin tahun 2021 mungkin teman Facebook kali ya. Teman Facebook itu ada beberapa yang baru juga. Seneng gue kalau punya teman online baru tuh. Dan yang terpenting di tahun 2021 aku bertemu dengan seseorang yang apa ya yang aku sukai. Iya, kok terlalu sederhana ya, maksudnya yang telah membuat 2021 gua lebih berwarna. Dia adalah pemeran utama cerita gua di tahun ini ya. Dan gua punya waktu berjam-jam, bisa berseharian gue menceritakan tentang dia. Saking gue nggak bisa berhenti kagumin dia, gue tuh seneng kalau ngomongin dia gitu, karena gue kagum sama dia kan. Tapi ya seperti yang sudah terjadi dan sepertinya sudah dikutuk. Gue tuh kayaknya udah kena kutukan dah.
Iya, dia nggak suka balik sama gue lah, biasa cinta tak berbalas. Tapi gimana ya, eh, hal yang itu tuh kan bener-bener gak nyangka ya, bener-bener gue ngerasa setelah beberapa kali gue deket, gue tuh selalu belajar dari kesalahan gue yang dulunya begitu sekarang begini gitu. Dan gue coba nih deketin dia nih, tapi ya, ujung-ujungnya gagal dan gue akhirnya di ghosting gitu, yang mana sampai sekarang tuh masih terasa sedihnya. Gue lagi mencoba untuk merelakan, eh, merelakan dia gitu. Melupain kan kayaknya nggak bisa ya, jadi gue mencoba untuk ya tidak mengatur-ngatur inilah, tidak mengatur-ngatur sih, tidak mengungkit-ungkit semua tentang dia di tahun ini gitu. Kalau di tahun selanjutnya kita nggak ngobrol lagi, nggak ketemu-temu lagi, gue pengen lu tahu kalau lu tuh adalah pemeran utama pada cerita gue di tahun ini. Lu adalah orang terbaik yang gue ketemu tahun ini. Gue bersyukur banget bisa kenal sama lu. Iya, gue bersyukur banget. Gue seneng banget bisa kenal sama lu. Gue tahu kedekatan kita tuh cuma singkat. Walaupun sebenarnya bukan gue nggak, gue ngerasa kita dekat. Cuma kalau lu ngerasanya biasa aja ya itu tuh selalu. Cuma gue sedih banget sih. Eh, ya masih nggak nyangka aja kalau kita tuh udah nggak chattingan lagi, udah ngobrol lagi, udah diem-dieman lagi gitu. I, kadang gue selalu mikir kenapa bisa begitu ya. Sampai akhirnya ya namanya juga rasa kan nggak bisa dipaksa ya. Kalau gue nih misalkan ada cewek yang suka tiba-tiba ke gue, tapi ceweknya juga nggak gue sukain, ya gimana, mau dipaksa juga, mau dideketin gue gimana juga nggak bisa gue terima cintanya karena memang nggak suka. Dan hal itu juga berpengaruh kepada gue gitu. Gue nggak bisa egois, gue nggak bisa mikirin diri gue sendiri. Kalau emang dia nggak suka ya coba perjuangin. Kalau emang gue suka lah, kalau emang udah diperjuangin tapi nggak suka ya udah, memang tidak bisa dipaksa kan ya, nanti malah tambah ilfil kan ya. Walaupun gue ngerasa dia udah ilfil sih. Udah ghosting gue gitu, tapi ya sekarang dia lagi ngapain ya, lagi sibuk nggak ya? Ini jam berapa sih? Jam 18.26. Dulu tuh kita pernah lo chattingan jam segini. ada aduh, gue kayaknya bakal sejam nih ngomongin tentang dia nih. Tapi tenang aja, gue gak akan sebut namanya gitu. Gue akan menerapi aja gitu. 2021, cerita cinta, cerita tentang kesenangan, cerita tentang kesedihan, semua ada di tahun ini. Tahun yang semestinya bercerita tentang kebangkitan, tapi malah berbalik bercerita tentang keterpurukan. Aku, pemuda 21 tahun yang yang akan berubah jadi 22, cuma bisa pasrah dalam menghadapi semuanya gitu, karena aku sudah berjuang sekuat tenaga, aku sudah berusaha semampu mungkin gitu, tapi reality hits hard. Gue ngerasa ini tahun ini dan sekarang usia gue udah 22 tahun. Gue udah 5 tahun lulus SMK. 5 tahun bro. Gue tuh selalu berpikir saat gue lulus ya, nanti ketika gue usia 22 gue akan begini, gue akan begitu. Dan ini gue udah di usia yang dulu gue bayangin. Apa yang gue punya, apa yang gue dapat, apa yang gue miliki sekarang, gak ada sama sekali. Ya ada kalau gue bersyukur. Tapi ya seperti yang gue tahu, emang bahagia gue tuh cewek mulu. Bahagia gue tuh ya kalau misalkan bisa deket sama cewek, bisa chattingan sama cewek gitu. Sampai gue tuh nggak bisa mensyukuri kebahagiaan kecil yang ada di sekitar gue. Masih ada orang tua,
orang tua yang peduli banget, orang tua yang sayang banget, masih punya temen yang peduli, yang care, yang rela ngelakuin apapun untuk gue. Ya well, nggak rela sih, ini cuma kiasan doang, tapi juga tuh kata saying right. Maksud gue adalah, maaf mas, maaf ya, gue salut sama orang-orang seperti mereka yang berjuang mati-matian gitu. Walaupun yang ada di otak gue adalah ketika mereka minta-minta, ya apa ya, lebih ke ini sih, dunia itu kejam gitu. Anak-anak kecil seperti mereka itu seharusnya ya tinggal di rumah, main sama temen. Tapi I don't know, orang tuanya mungkin, kayaknya sih dianya nggak salah sih. Maksudnya sebandel-bandelnya orang kan nggak mungkin misalkan waktu kecil nih gue pengen ini ngamen gue pengen jadi manusia silver gitu. Enggak lah, semua itu tergantung dari keluarga sama lingkungannya gitu. Kayaknya sebandel-bandel anak kecil nggak mungkin kayak gitu. Oke, balik ke tadi. Tahun ini sih usia gue sekarang udah 22. Gue tuh selalu mikir ke depannya gimana ya. Ya ampun. Gue tuh cowok, gue tuh harus punya rumah, harus punya kendaraan pribadi. Well, gue udah punya motor, my beloved Verza. Gue selalu mikir ke depannya gimana, ke depannya apa, ke depannya kapan, ke depannya di mana. Jadi 5+1 dong. Gak ada yang bisa gue lakuin selain fokus memberikan apa yang terbaik untuk hari ini, supaya masa depan indah dan masa lalu yang kelam tidak terulang kembali gitu. Semua sebenarnya nih ya, kalau misalkan boleh jujur, kehadiran dia itu selain memberikan angin segar, tapi juga menjatuhkan gue gitu. Jadi ceritanya ini kenyataan ya. Karena terlalu mikirin dia, waktu itu gue sakit, gue drop. Well, gue sakit bukan karena mikirin dia sih, maksudnya iya salah satunya dia gitu. Tapi ya kan menu-menu pikiran juga ya. Waktu itu kan gue lagi drop-dropnya, mikirin masa depan, mikirin kuliah, terus juga mikirin dia gitu. Pusing banget waktu itu gue, sampai akhirnya gue jatuh sakit. Asam lambung naik dan ya pusing lah, sakit gue. Sampai gak kerja, sampai gak kuliah gue. Saking gue gak sanggup buat bergerak, saking pusingnya. Gue sih gak pernah nyangka ya gue bakal sesakit ini. Bukan sesakit ini sih, maksudnya sampai sakit gini gara-gara cewek gitu. Tapi ya gimana ya, gue tulus banget sama dia, gue sayang banget sama dia. Gue gak pernah seyakin ini sama perempuan ketika sama dia gitu. Dan anjir bangsat, padahal tadi gue lagi mikir lagi abis ngomong, gue lagi berusaha merelakan ya, sekarang malah ngungkit. Iya kan, gue bilang tahun ini tuh tahun pemeran utamanya itu dia. Kalau 2020 tuh justru gue nggak mikirin cewek. Gue inget banget 2020 gue deket sama siapa ya, kayaknya enggak deh, gue nggak deket sama siapa tahun 2020 karena terlalu fokus pandemi, terlalu fokus I don't know yang lain gitu. Sekarang dia gue sangat tahu dan sangat yakin dia nggak akan denger pun. Bukan dia juga sih, maksudnya gak ada yang denger ini gitu. Tapi ya kalau misalkan kalian ada yang dengerin sampai titik ini, gue ngucapin terima kasih buat semuanya. Kemungkinan juga kalian dengerin podcast gue yang lain, kemungkinan juga kalian nonton video gue di YouTube juga. Gue ngucapin terima kasih dari lubuk hati gue yang terdalam untuk semua orang yang udah nikmatin konten gue gitu. Gue jujur seneng bisa senyum seharian gue kalau misalnya ada yang bilang, "Yok, gue kemarin dengerin podcast lu, yok kemarin gue nonton video lu loh," gitu. Dan apalagi kalau misalnya ada yang ngasih krisar gitu, "Yok, menurut gue lu begini, harusnya gini, dan menurut gue lu harus gini," gue terima walaupun permintaannya aneh-aneh gitu. "Yok, lu mending bikin video salto deh, yok lu mending bikin video prank, lu bikin," tapi nggak apa-apa. Mereka gue masih kurang sehat nih, mohon maaf. Gue itu udah berapa menit ya, gue belum lihat sih. 2021 sisa 10 hari lagi, dan
dan gue tahu endingnya bakal kayak gimana. Gue sangat tahu endingnya bakal kayak gimana. Gue bakal sedih, gue bakal nangis, gue bakal meratapi nasib, gue bakal gagal. Itu positive thinking. No, ini bukan positive thinking, ini membaca masa depan, bro. Gue tahu endingnya bakal kayak gimana nanti 10 hari ke depan kayak gimana. Ucapan adalah doa. Yes bro, iya. Gue tuh dari kemarin selalu ngucapin dalam hati dan dalam ucapan, gue pasti berhasil, gue pasti bisa dapetin dia, gue pasti bisa deketin dia, gue pasti bisa ini, bisa itu. Kemarin gue udah ngelakuin, tapi ujung-ujungnya gagal. Gue udah berusaha, gue udah doa, tapi gagal. Kalau ada yang bilang sabar, bangsa, awas gue pukul lo. Udah apa ya, gue udah capek dengan orang kata sabar, dengan orang kata apa suruh istighfar, suruh apa gitu, karena I don't need that. I really don't need that. I mean, I know what I'm doing. Gue tahu apa yang gue lakuin, gue tahu apa yang harusnya nggak gue lakuin gitu. But sometimes you have to deal with it. I mean, kegagalan gitu. Manusia itu memang nggak seharusnya dirancang untuk terus gagal gitu, karena kemungkinan orang bangkit dari kegagalan itu sedikit banget. Bisa-bisa aja orang depresi, bisa-bisa aja orang bunuh diri gitu. Sedangkan gua setiap hari gagal mulu dalam hal apapun. Kerjaan, kuliah, asmara, keluarga, gagal mulu. Gue tuh mikirin, what's the point of my life gitu? Apa poin hidup kalau misalkan lu gagal terus gitu? Aduh. Sekian dari gua, dan semoga tahun 2021 ini memberikan pelajaran yang berarti untuk gua, untuk kalian gitu. Semoga tahun-tahun berikutnya akan menjadi tahun yang lebih baik dari tahun ini. Amin.